Kusnia, justru Ibu malah merasa senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Kusnia. Mbak Kusnia, bagaimana kabarnya? Saat ini saya merasa sedang tidak baik-baik saja, Bu. Saya memahami perasaan Mbak Kusnia. Kalau boleh tahu, kenapa perasaan Mbak Kusnia sedang tidak baik-baik saja? Akhir-akhir ini saya merasa sangat bingung dan sedih, Bu. Mbak Kusnia merasa bingung dan sedih. Iya, Bu. Maka dari itu saya ingin melakukan proses konseling. Baiklah, tapi di sini saya hanya mempunyai waktu 30 menit untuk proses konseling ini, karena setelah itu saya akan ada meeting dengan rekan saya. Apakah waktu tersebut cukup? Saya rasa cukup, Bu. Baiklah, bisakah Mbak Kusnia jelaskan kepada saya mengenai perasaan yang mengganggu saat ini? Jadi begini, Bu. Saya sering merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan kelas atau saat saya sedang melakukan presentasi. Saya juga gemetar ketika akan menjawab pertanyaan dari dosen. Walaupun saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tapi saya tetap merasa gugup. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat di depan banyak orang. Bisakah Mbak Kusnia jelaskan lebih jauh mengenai ketidakpercayaan diri yang Mbak Kusnia rasakan saat ini? Setiap saya tampil di depan banyak orang, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Gitu. Dan hal itu juga menyebabkan teman-teman saya enggan jika satu kelompok dengan saya. Apakah yang Mbak Kusnia maksudkan teman-teman Mbak Kusnia mulai menjauhi Mbak Kusnia? Iya, Bu, benar. Selanjutnya, apa yang Mbak Kusnia lakukan ketika Mbak Kusnia tahu bahwa teman-teman Mbak Kusnia mulai menjauhi Mbak Kusnia karena ketidakpercayaan diri Mbak Kusnia? Saya sudah berusaha meyakinkan mereka bahwa saya bisa perfect saat tampil bersama mereka. Saya juga sering berusaha mengajak mereka mengobrol dan lain-lain, tapi respon mereka tetap sama, tidak ada perubahan. Berdasarkan dari apa yang Mbak Kusnia ceritakan, sepertinya Mbak Kusnia paham betul mengenai sikap teman-teman Mbak Kusnia. Benarkah demikian? Benar, Bu. Maka dari itu saya ingin meminta nasihat dan Ibu mengenai masalah yang sedang saya hadapi. Baiklah, tapi perlu Mbak Kusnia ketahui bahwa di sini saya bukanlah semata-mata pemberi nasihat, tetapi saya akan membantu Mbak Kusnia untuk mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan Mbak Kusnia. Maka dari itu, untuk memanfaatkan waktu, mari kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik dari permasalahan ini. Sebelumnya, dari permasalahan ini, apakah Mbak Kusnia sudah pernah melakukan solusi yang terbaik untuk keluar dari permasalahan ini? Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja belum, bagaimana Mbak Kusnia bisa keluar dari permasalahan ini? Nah, itu saya tidak mengerti, Bu. Tapi saya akan mulai berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya bisa merasakan percaya diri. Bagus, Mbak Kusnia sudah tahu apa yang harus Mbak Kusnia lakukan. Kira-kira rencana apa yang akan Mbak Kusnia lakukan? Yang pertama, saya akan berlatih tentang materi yang akan saya presentasikan. Yang kedua, saya akan menampilkan rapi agar saya merasa pede. Yang ketiga, saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum tampil agar saya merasa tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Wah, bagus sekali. Mbak Kusnia sudah tahu apa yang harus Mbak Kusnia lakukan. Setelah melakukan konseling ini, bagaimana perasaan Mbak Kusnia? Alhamdulillah, saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang alami mulai menurun, dan saya juga tahu lakukan apa yang harus saya lakukan untuk presentasi. Rasa tidak percaya diri. Alhamdulillah. Jadi dari proses konseling ini dapat saya simpulkan, Mbak Kusnia yang pertama harus belajar dan berlatih untuk melakukan presentasi. Kemudian yang kedua, Mbak Kusnia harus berpakaian rapi agar terlihat lebih
percaya diri. Dan yang ketiga, selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun. Apakah Mbak Kusnia yakin untuk melakukan hal tersebut? Ya Bu, saya yakin. Baiklah, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak Bu, saya kira cukup. Baiklah, bagaimana jika kita tutup pembicaraan ini karena kita telah menemukan solusi dari permasalahan ini dan waktu juga sudah berjalan hampir 30 menit sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Mbak Kusnia. Baik Bu, terima kasih atas waktunya untuk counseling hari ini. Baik Mbak Kusnia, sama-sama. Tetap semangat ya. Ya Bu, saya pamit dulu.